saya Reni Ramadan dari mahasiswa Universitas Terbuka, dan sekarang saya berada di Desa Muara Danau, Kecamatan Jaya Kebat, untuk mengerjakan praktikum pengenalan hama-hama tanaman. Untuk hama pertama, di sini ada walang sangit dengan gejala serangan dengan cara mengisap cairan tangkai bunga serta bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir, sehingga pengisian bulir tidak sempurna, bahkan menyebabkan bulir padi hampa atau tidak berisi. Untuk pengendalian dapat dilakukan dengan membuat perangkap menggunakan botol air mineral yang diisi bau-bauan seperti terasi, bangkai ikan, dan lain-lain yang dicampur dengan insektisida. Jika populasi hama walang sangit berada pada ambang kendali yaitu 6 ekor per meter persegi, maka dilakukan pengendalian dengan insektisida bahan aktif BMC sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, untuk hama yang kedua, ini ada keong emas berkembang. Nah, ini contohnya keong emas ya. Keong emas ini berkembang biak dengan cara bertelur mencapai 100 hingga 200 per induk. Untuk gejala serangan, keong emas dapat memakan rumpun padi. Ini mengakibatkan rumpun padi sulit berkembang atau mati. Dan untuk pengendaliannya, pengambilan kelompok telur keong dan dapat dikumpulkan dan diambil. Cara kedua, pemasangan air agar keong dan untuk hama yang kedua, ini ada keong emas. Keong emas ini berkembang biak dengan cara bertelur mencapai 100 hingga 200 per induk. Gejala serangan, keong emas memakan rumpun sehingga mengakibatkan rumpun padi sulit berkembang atau mati. Untuk pengendalian, 1. Pengambilan kelompok telur. Yang kedua, pemasangan air agar keong bertelur dan dapat dikumpulkan. Dan ketiga, untuk pengendalian keong emas secara kimiawi dapat dilakukan penyemprotan dengan molektisida bahan aktif penten asetat. Menyemprotkan dilakukan pagi hari. Dan ini ada hama yang ketiga. Ini adalah ulat penggerek batang. Ulat ini muncul akibat adanya kupu-kupu putih seperti pesawat tempur yang bertelur pada batang malai padi. Lalu telur akan menetas menjadi ulat yang disebut pengirik batang padi. Pengirik batang padi ini menyerang dengan cara menggerek atau menggigit pangkal batang melai sehingga bulir padi tidak berisi atau hampa. Untuk pengendalian kupu-kupu putih atau imago ini dengan cara menyemprotkan insektisida sebelum padi pada fase keluar bulir. Insektisida yang disemprotkan mengandung bahan aktif MIPC dan BPMC atau fipronil. Untuk hama yang keempat, ini ada HPP atau hama penggulung daun. Hama ini mengakibat gejala serangan daun padi menggulung dan terdapat warna putih transparan pada daun padi yang terserang. Akibat serangan, daun akan sulit berkembang dan padi sulit berproduksi. Untuk cara pengendalian, 1. Sistem pengairan dikurangi. 2. Penyemprotan dengan insektisida bahan aktif di dimethyl jika ingin pengendalian dengan APH atau agen pengendalian hayati. Bisa juga menggunakan bahan sunlight atau sabun cuci piring, air secukupnya, dan daun sirsak yang dicampur dengan
atau ditumbuk. Setelah tercampur maka disemprotkan pada saat di pagi hari. Untuk waktu serangan padi pada fase negatif umur 12 sampai 30 HST. Untuk hama kelima, ini ada kepinding tanah. Gejala serangan padi akan kerdil dan menguning, bahkan busuk. Untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara penaikan genangan air atau penaburan buah maja yang disebar melalui saluran irigasi pelang sawah. Jika populasi di atas ambang ekonomi, dilakukan pengendalian menggunakan insektisida bahan aktif demihipo pada pagi atau sore hari. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hama-hama tanaman padi untuk tugas praktikum pengenalan hama-hama tanaman di Desa Muaradanau, Kecamatan Tebet. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.